Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan untuk mata kuliah pemrograman lanjut pada hari ini, saya akan mencoba membahas tentang studi kasus untuk mengidentifikasikan kelas diagram. Lalu kita akan bersama-sama membuat diagram kelas tersebut dan juga mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman Java. Nah, adapun studi kasus yang akan kita gunakan di sini adalah studi kasus perusahaan taksi yang ingin membangun sebuah aplikasi untuk mengelola taksi yang dimilikinya. Setiap taksi yang dimiliki akan didata dan diberikan identitas berupa ID, plat nomor, dan nama sopir. Pada proses pendaftaran taksi, value dari identitas ID tersebut dilakukan secara otomatis oleh sistem yang terdiri dari 6 digit. 4 digit pertama berisi tahun taksi itu ya, dan 2 digit selanjutnya adalah berisi nomor urut dari pendaftaran taksi tersebut. Setiap kali beroperasi, setiap taksi akan mencatat berapa kilometer jarak yang ditempuh selama perjalanan. Perusahaan memiliki dua aturan untuk pembayaran, yaitu untuk biaya setiap kali buka pintu dikenakan biaya Rp5.000, dan untuk kilometer pertama dikenakan biaya sebesar buka pintu, ya Rp5.000, ditambah dengan setiap kilometer yang ditempuh dikenakan biaya sebesar Rp1.500. Lalu, perusahaan juga akan mencatat informasi dari setiap penumpang yang pernah menggunakan jasa taksi miliknya. Informasi tersebut adalah nama penumpang, lokasi asal, dan lokasi tujuan. Nah, sekarang tahap-tahap yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan membuat diagram kelas, lalu membangun aplikasi menggunakan Java dari kelas diagram tersebut. Sistem harus mampu menyajikan informasi berupa total kilometer yang ditempuh oleh taksi, jumlah pendapatan dari hasil perjalanan, dan daftar informasi penumpang berupa kilometer yang ditempuh, biaya perjalanan dari masing-masing penumpang tersebut. Oke, step 1 dari studi kasus yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa melakukan identifikasi kelas, di mana ada dua kelas pada studi kasus ini, yaitu kelas taksi dan kelas penumpang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi atribut pada kelas taksi. Setiap taksi yang dimiliki didata dan diberikan identitas berupa ID, plat nomor, dan nama sopir, beserta total kilometer yang ditempuh selama perjalanan dan biaya yang didapatkan dari hasil semua perjalanan. Nah, maka dari studi kasus tersebut kita akan membuat atribut pada taksi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ID taksi dengan tipe data string, lalu plat nomor dengan tipe data string, nama sopir juga tipe datanya string. Lalu untuk biaya awal, karena ini sudah ditetapkan tidak bisa diubah, berarti sifatnya adalah final, di mana biaya awal tipe datanya double, yaitu 5.000. Lalu untuk biaya per kilometer bersifat final juga, di mana tipe datanya double dengan harga 1.500 ya. Lalu untuk total biaya ini sifatnya statik, jadi nanti bisa diubah ya, bisa secara maksudnya bisa diubah di dalam codingnya, tidak seperti final. Tipe datanya double, lalu nanti ada penumpang, tipe datanya in, dan kilometer, tipe datanya double, kayak gitu. Oke, untuk step 3, kita lakukan identifikasi atribut pada kelas penumpang, di mana kelas penumpang ini punya atribut nama penumpang dengan tipe data string, lalu lokasi awal atau asal, dan lokasi tujuan dengan tipe data yang sama yaitu string. Nah, setelah itu kita akan melakukan identifikasi metode pada kelas taksi. Nah, pada studi kasus tadi ya, itu ada biaya buka pintu yaitu 5.000. Berarti kita akan menambahkan metode set biaya. Namun karena biaya tadi bersifat final, jadi kita tidak perlu melakukan set dan get untuk biaya. Selain itu, selain yang biaya, termasuk yang ID, plat nomor, nama, kilometer, itu akan kita buatkan set and get-nya untuk masing-masing atribut. Dan tidak lupa kita juga akan menggunakan konstruktor di sini, di kelas taksi. Nah, selanjutnya pada step 5, identifikasi metode kelas penumpang.
Pada kelas penumpang, tadi kan ada atribut nama, asal, dan tujuan ya. Berarti kita buatkan di sini metode get and set-nya dari setiap atribut. Seperti itu. Oke, jadi ketika digabung, maka kelas diagramnya akan menjadi seperti ini. Untuk taksi, ya, kesimpulannya adalah seperti ini, di mana ada atribut seperti ini, dan juga ada metode ya. Lalu untuk penumpang juga sama, ini atributnya dan ini adalah metodenya. Nah, untuk selanjutnya berarti kita akan mengimplementasikan kelas diagram yang sudah kita buat ini ke dalam bahasa Java. Oke, langsung saja kita buka di NetSpin ya. Kita buka new project. Beri nama case taksi. Untuk main kelasnya kita kasih nama taksi. Oke ya, berarti file taksi sudah tergenerate. Sekarang kita akan buat kelas baru yaitu kelas penumpang. Karena sesuai dengan kelas diagram tadi kita ada 2 buah kelas ya. Kita buat juga kelas penumpangnya. Nah, kita lihat di sini, mungkin saya akan mengenerate yang kelas penumpang dulu karena lebih mudah di sini. Ada 3 atribut ya, nama penumpang, lokasi asal, dan lokasi tujuan. Oke, langsung saja di sini kita buat string nama penumpang, string lokasi asal, dan string lokasi tujuan. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan buat set and get-nya secara otomatis saja. Bisa kita klik kanan di sini, insert code, lalu getter and setter. Kita klik ya, mana atribut yang akan dibuatkan, set and get-nya kita generate. Oke, selesai ya. Akan tergenerate secara otomatis untuk getter and setter dari kelas penumpang. Coba kita run. Oke, dari sini dulu kita set main project adalah case taksi. Kita run dulu taksi. Nah, baru run penumpang. Oke, yang penting kita sudah buat kelasnya ya. Nanti ini akan kita ambil untuk main kelasnya adalah taksi, seperti itu. Di sini ya. Nah, kita buat sesuai dengan kelas diagram. ID taksi, plat nomor, dan nama sopir. Lalu selanjutnya final ya, biaya awal dan biaya per kilometer. Biaya awalnya adalah 5.000. Lalu untuk biaya akhir, oh kok biaya akhir, biaya per kilo ya. Biaya per kilonya adalah 1.500. Karena tipenya adalah double, bisa kita buat seperti ini. Oke, tidak ada error ya. Lanjut, total biaya dan kilometer. Oke, selesai untuk atribut dari taksi.
Selanjutnya kita akan buat set and get ya, untuk ID taksi, plat nomor, nama sopir. Nah ini penumpang, ini enggak ada ya. Oke, seperti ini. Kita set and get untuk ID taksi, plat nomor, nama sopir. Klik insert code. Getter and setter di sini. Tadi apa aja? Nama sopir ya, plat nomor, lalu kilometer, apa semua? Kecuali yang ini ya, kecuali total biaya. Oke, seperti ini kita generate. Nah, selesai ya. Setelah itu kita akan buat konstruktor, sebuah konstruktor untuk mengatur ID taksi. Tadi kan ID taksi aturannya ada 6 digit. Untuk yang 4 digit pertama, ya, itu adalah tahun. Gimana tadi? Ini ya, 4 digit pertama berisi tahun dan 2 digit selanjutnya berisi nomor urut dari pendaftaran taksi tersebut. Jadi misalnya 4 digit itu 2012, lalu nomor urutnya 03, seperti itu ya. Kita akan buat di sini. Kita akan buat konstruktor yang parameterize. Masih ingat, untuk konstruktor itu kita harus buat dengan nama yang sama dengan nama kelas ya, taksi. String tahun taksi, tahun gini aja ya, dan string nomor pendaftaran. Oke, di sini kita berikan ID taksi adalah tahun ditambah dengan nomor pendaftaran. Oke, seperti ini. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita buat di main method di sini. Kita buat objek untuk taksi tx1 ya. Adalah tx1 new taksi, parameternya ya, yaitu tahun dan nomor pendaftaran. Berarti tahunnya misal kita isi di sini 2020. Karena tipenya string ya, kita beri petik di sini. Lalu nomor pendaftarannya misal 76. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya, sudah muncul di sini bahwa kita buat TX1 ini memiliki ID taksi adalah 2020 dan 76. Berarti nanti ketika dipanggil akan muncul ID taksi adalah 2020 dan 76. Selanjutnya kita set plat nomor dan nomor sopir dan nama sopir ya. Jadi TX1 set plat nomornya misal N seperti ini. Lalu set nama sopirnya adalah Bayu. Oke, coba kita tampilkan ya. Menggunakan shout. Sini misalnya kita tampilkan ID taksi adalah. Oke, kita panggil ya ID taksinya TX1 get ID taksi. Kita copy saja ini. Lalu selanjutnya nomor plat ya. Nomor plat
taksi adalah dan nama sopir. Kita rapikan ya. Oke, seperti ini. Coba kita run. Oh iya, ini belum diubah ya, lupa ya. Get ID taksi ini diganti dengan sesuai dengan apa yang kita mau ambil. Ini adalah get plat nomor. Lalu untuk yang ini get nama sopir. Oke, kita run. Sudah sesuai ya. Jadi ID taksi adalah nomor pendaftaran untuk 2 digit terakhir dan tahun taksi ya di 4 digit awalnya. Kita ubah di sini, tinggal ubah aja di sini, nanti otomatis akan tergenerate di sini. Oke. Lalu untuk nomor platnya sudah kita masukkan dan juga nama sopir, berarti nanti ketika dipanggil akan muncul seperti ini. Oke, berarti untuk identitas dari taksi sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan data dari penumpang dengan kelas penumpang yang sudah kita buat tadi. Nah, berarti di sini kita membutuhkan sebuah scanner agar user bisa memasukkan, misalnya sebuah taksi ini punya jumlah penumpang berapa, seperti itu misalnya ada yang 2, 3, dan seterusnya. Berarti nanti kita juga akan membuat perulangan di sini. Dan pertama-tama kita akan meminta user untuk memasukkan berapa jumlah penumpang seperti itu. Berarti di sini kita akan menggunakan scanner. Jadi di sini harus diimport terlebih dahulu. Setelah itu kita panggil di sini scanner, misalnya input jumlah ya namanya. New scanner system in. Oke, sudah. Nah, sekarang buat perintah untuk masukkan jumlah penumpang. Oke, di sini kita buat variabel baru untuk menampung ya. Di sini kita buat int j penumpang. Next line ya. Oh, next in. Oke, next in. Non-static variable j penumpang cannot be referenced from a static context. Coba kita masukkan saja ini ke dalam static ya. Sini. Oke, sudah hilang. Selanjutnya ini ya, misal kita cek dulu apakah sudah benar. Kita run. Oke, masukkan jumlah penumpang misalnya 3. Oke, selesai ya, tidak ada error. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat sebuah perulangan agar tiap penumpang itu bisa terrecord, baik nama, lokasi asal, lokasi tujuan, dan juga berapa kilometer perjalanan dari setiap penumpang, lalu biaya yang dikeluarkan oleh setiap penumpang itu bisa tercatat. Sehingga di sini kita akan menggunakan perulangan. Oke. Langsung saja kita tulis di sini for int j sama dengan 1 ya. J kurang dari sama dengan j penumpang. Jadi
akan berulang terus sampai jumlah penumpang itu terpenuhi. Misalnya penumpangnya 3, berarti ini akan berulang menjadi 3 kali ya, seperti itu. C. Oke, seperti ini. Nah, pada setiap penumpang kan kita mau mengambil nama ya. Berarti di sini kita akan perlu scanner lagi. Kita buat di sini scanner nama P gitu aja ya. New system in. Oke. Selanjutnya kita akan meminta user untuk nama penumpang. Nama penumpang ke, seperti itu ya, agar kita tahu ini penumpang keberapa. J di sini bersifat sebagai counter ya. Jadi penumpang ke-1 itu penumpang ke J, karena J ini adalah J1 sampai dengan J kurang dari jumlah penumpang, sehingga akan menjadi seperti ini. Nama penumpang ke nanti akan muncul dia keberapa adalah seperti ini. Nanti user akan memasukkan, setelah itu kita tampung di sebuah variabel. Nama penumpang adalah nama P. Next line. Seperti ini. Oh iya, karena kita tadi sudah buat kelas penumpang ya, berarti harusnya di sini yang akan terisi itu adalah variabel penumpang, nama penumpang dari kelas penumpang. Sehingga di sini kita akan memanggil penumpang itu sendiri. Di sini berarti kita lakukan pemanggilan objek penumpang. Misalnya di sini penumpang PNG gitu aja ya. PNG adalah new penumpang. Oke, seperti ini berarti ketika dia ini masuk, string nama penumpang adalah nama, ini adalah objek PNG, set ya, set. Nah, di sini set nama penumpang. Tinggal ini dimasukkan ke dalam kurung. Nah, seperti ini. Oke, selesai ya. Jadi kita panggil kelas penumpang, lalu kita set namanya sesuai dengan yang diisi oleh user. Oke, selesai. Nama penumpang ke-1 adalah PNG set penumpang. Oke. Selanjutnya yang akan diambil lagi informasi dari penumpang adalah lokasi ya. Kita tuliskan di sini lokasi asal seperti ini. Kita pakai scanner juga, misalnya log asal. Oke, seperti ini kita tampung di sebuah variabel. Variabel yang ada di kelas penumpang ya. Kita tuliskan PNG objek penumpang, lalu set lokasi asal. Nah, seperti ini. Lokasi asalnya adalah lokasal dot next line. Oke ya. Seperti ini, begitu juga dengan lokasi tujuan, tinggal kita copy saja. Kita copy di sini. Kita ubah lokasi tujuan, variabelnya juga.
Oke, seperti ini ya, sehingga tidak ada error. Baik, berarti dari sini kita sudah mendapatkan informasi berupa nama penumpang, lokasi asal, dan lokasi tujuan. Nah, diharapkan dari lokasi tujuan dan lokasi asal tadi itu bisa diambil berapa kilometer yang ditempuh ya, sehingga nantinya bisa dihitung biaya per penumpang itu berapa yang harus dibayarkan. Maka dari itu berarti sekarang kita akan melakukan untuk yang kilometernya. Bisa jadi kilometer misalnya di kasus ini tuh lokasi asal ya kita definisikan sebagai misal kilometer keberapa. Misalnya lokasi asal dia penumpangnya berada di kilometer ke-10. Lalu tujuannya adalah kilometer ke-75, misalnya seperti itu. Berarti perjalanan adalah 75 dikurangi 10 ya. Kita anggap seperti itu untuk studi kasus di sini. Berarti karena tadi user memasukkannya lokasi asal dan lokasi tujuan ini bertipe string, berarti untuk melakukan pengurangan kita harus mengubahnya ke dalam tipe integer. Nah, di sini kita buat ya variabel baru. Asal adalah, nah, untuk mengkonversi dari tipe string ke tipe double, caranya seperti ini ya, double titik parse double seperti ini, lalu masukkan apa yang mau dikonversi. Misalnya di sini adalah log asal ya. Oke, seperti ini. Nah, begitu juga dengan tujuan. Tapi ini ada kesalahan. Scanner cannot be converted to string. Oke, berarti kita harus buat variabel baru. Tapi misalnya seperti ini ya. Ini kita variabel yang mau dikonversi adalah pakai get yang sudah diidentifikasikan di penumpang, yaitu get lokasi asal. Berarti di sini kita tuliskan png titik get lokasi asal. Oke, bisa ya. Nah, berarti kan di sini set lokasi tujuan adalah isi dari scanner. Nah, agar kita mendapatkan isi dari scanner, berarti apa? Kita mendapatkan ya, atau menggunakan get. Nah, seperti itu. Tinggal kita copy. Seperti ini, kita ganti variabelnya tujuan, maka get lokasi tujuan. Oke, selesai. Lalu kita masukkan rumusnya untuk menghitung kilometer. Tadi kan kita sudah buat set and get untuk kilometer ya, tinggal kita panggil saja. Berarti di sini adalah tx1 set kilometer. Oh, belum ya. Kilometer. Oh, sudah ini. Set kilometer adalah tujuan kurangi asal. Oke. Ada warning. Static method set kr. Oke ya. Kita coba aja dulu. Lalu selanjutnya mungkin akan kita tampilkan dulu ya, agar mengetahui apakah ini berhasil. Kita sort dulu di sini. Nama penumpang adalah png ya, objek dari penumpang, nama penumpang. Begitu juga dengan lokasi asal dan lokasi tujuan.
Kita ganti juga ya ininya. Oke, seperti ini. Lalu kita coba untuk menampilkan kilometernya yang ditempuh. TX ya, karena KM ini miliknya taksi, bukan milik kelas penumpang. Get kilometer. Coba kita run. Masukkan jumlah penumpang, misalnya jumlah penumpangnya 2 ya. Nama penumpang ke 1 adalah, nah ini kurang spasi, bisa kita edit sekalian di sini. Misalnya Firda ya. Kita cancel dulu, kita ulang. Oke, masukkan penumpang 2. Nama adalah Firda. Lokasi asal misal ada di kilometer ke-13. Dan untuk lokasi tujuannya adalah kilometer ke-45, misalnya seperti itu. Maka di sini otomatis akan muncul lokasi asal 13 ya. Ini adalah keterangan yang kita dapatkan dari masukan, di mana nama adalah Firda, lokasi asal 13, tujuan 45, kilometer yang ditempuh adalah 32. Jadi 45 dikurangi dengan 13, itu 32 km perjalanan untuk penumpang pertama. Nah, karena kita menggunakan perulangan di sini, di mana kita sudah menuliskan bahwa jumlah penumpang ada 2, maka proses input user akan terus berlanjut. Nah, sampai ke penumpang kedua, misalnya lokasi asal 12, tujuan. Nah, berarti berhasil ya, kita sudah berhasil menampilkan nama penumpang, lokasi asal, tujuan, dan kilometer yang ditempuh. Tinggal kita nanti kasih biaya ya dari kilometernya tadi. Oke, kita lanjut di sini. Sini kita buat semacam garis ya untuk memisahkan keterangan antara satu penumpang dengan yang lainnya, biar nanti tidak bingung. Oke, kita tambahkan perhitungan biaya ya di sini. Berarti kita buat di sini setelah set kilometer. Oke. Kita tuliskan TX1 adalah total biaya. Berarti TX1 set nggak ada ya untuk biaya ya. Berarti kita buat variabel dulu aja. Biaya adalah TX1. Jadi tadi untuk menghitung biaya adalah biaya awal ya, ditambah dengan biaya per kilo dikali dengan jumlah kilometernya ya, yang dimana jumlah kilometernya adalah set km, berarti get km ya, TX1 get kilometer. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita belum mendefinisikan biaya, kita buat seperti ini aja. Oke ya, seperti ini. Jadi ada variabel baru yaitu biaya, di mana biaya ini adalah biaya awal ditambah dengan biaya per kilometer dikali kilometer yang ditempuh oleh setiap perjalanan, seperti itu. Namun alangkah lebih baik kalau biaya ini kita buatkan juga get dan setnya ya, berarti akan kita lakukan penambahan atribut, yaitu
biaya dan juga kilometer dan tot kilometer. Nah, di sini tadi untuk taksi ya. Sini kan kita membuat ID plat nomor nama sopir. Untuk kilometer belum ya? Oh, ini ya ada di sini ya. Kita pindah saja ke atas biar terlihat di sini. Oke. Jadi untuk atribut total biaya ini kan untuk menghitung total biaya yang dikeluarkan oleh semua penumpang. Jadi biaya penumpang pertama ditambah biaya penumpang kedua. Ya, sedangkan untuk atribut biaya dari setiap penumpang itu kita belum buat di sini. Nah, kita buat aja di sini. Nah, statik double untuk yang biaya. Jadi untuk yang biaya perorangan, lalu untuk total ini total keseluruhan. Untuk ini kilometer ini adalah kilometer perorangan dan kita juga buat di sini untuk yang total kilometer karena sesuai instruksi tadi harus menampilkan total seluruh perjalanan ya. Berarti total KM. Nah, seperti ini. Kita buatkan set and getternya juga untuk atribut baru ini, yaitu biaya, total biaya, dan total kilometer. Kita generate. Oke, di sini ya. Sudah tergenerate. Nah, berarti tinggal kita panggil saja di sini. Nah, di sini kita tidak perlu membuat variabel baru. Di mana di sini berarti tinggal kita panggil saja tx1 set biaya. Nah, set biaya kita masukkan ini ke dalam kurung seperti ini. Oke. The error expected. Oke ya, jadi set biaya adalah biaya awal ditambah dengan biaya per kilometer dikali jumlah kilometer dari satu penumpang itu untuk set biaya ya. Oke, sudah. Kita coba tampilkan dulu. Biaya adalah TX1, kita dapatkan nilainya get biaya. Oke, kita run. Jumlah penumpang 1 dulu ya. Nama penumpang 1 misal Farah. Lokasi asal kilometer ke 10, lokasi tujuan kilometer ke 20. Nah, keluar ya di sini. Di mana kilometer yang ditempuh adalah 10 km dan biaya yang dikeluarkan adalah 20.000. Jadi 5.000 ditambah 1.500 dikali 10. Betul ya? Berarti 5.000 ditambah 15.000 yaitu 20.000 untuk biaya yang dikeluarkan oleh Farah seperti itu. Nah, ini kita kasih rupiah aja di sini. Seperti ini. Ini kita tambahkan keterangan. Oke, sudah ya. Berarti di sini kita sudah berhasil menghitung untuk kilometer yang ditempuh dan biaya yang dikeluarkan oleh satu penumpang. Bagaimana ketika menampilkan keseluruhan total biaya yang diperoleh oleh taksi, misal dari penumpang 1 ditambah penumpang 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan kilometer yang ditempuh dari keseluruhan perjalanan seperti itu. Berarti kita buat di sini. Kita gunakan variabel tot KM dan tot biaya ya. Misalnya di sini kita definisikan TX1 total kita set ya, set
total kilometer adalah 0. Begitu juga dengan total biaya TX ya. Set total biaya. Total biaya adalah 0,0 seperti ini. Nah, setelah itu setelah di set 0, maka di sini kita akan mendapatkan nilai dari setiap kilometer dan biaya yang dikeluarkan gitu ya. Nah, di sini kita akan atur TX1 set total biaya dulu ya, adalah TX1 kita dapatkan nilai dari biaya, total biaya dulu, ditambah dengan TX1 get biaya. Nah, jadi intinya di sini ketika total biaya ini dipanggil, dia akan menambahkan total biaya sebelumnya ya, ditambah dengan biaya saat ini seperti itu. Jadi codingnya akan menjadi seperti berikut. Kita lakukan juga hal yang sama dengan total kilometer. Set total kilometer adalah TX1 get total kilometer ditambah dengan TX1 get kilometer ya. Oke, selesai. Setelah itu akan kita tampilkan di bawah. Jadi keluar dari perulangan. Ini di sini ya, kurungnya perulangan. Oke, di sini kita tampilkan. Maka total kilometer yang ditempuh adalah, kita panggil ya, total km seperti ini. Begitu juga dengan total biaya. Maka total biaya adalah oke, seperti ini ya. Kita run coba. Jumlah penumpang misalnya 2 ya. Penumpang pertama Farah. Lokasi asalnya dia berada di kilometer 6. Tujuannya adalah kilometer ke-24. Nah, akan tergenerate di sini nama penumpang adalah Farah. Lokasi asal 6, tujuan 24, kilometer yang ditempuh berarti 18 km. Biayanya adalah 32.000. Nah, untuk penumpang kedua ya, kita masukkan misal namanya adalah Budi. Asalnya dia di kilometer ketiga, lalu tujuannya kilometer ke-18. Nah, di sini akan muncul kilometer yang ditempuh Budi adalah 15 km, biayanya adalah 27.500. Nah, total dari kedua perjalanan ini akan tercatat di bawah ini ya, di mana total kilometer adalah 33, berarti 15 tambah 18 benar ya, 33, dan total biaya yang didapatkan oleh taksi adalah 59.500, di mana 27,5 ditambah dengan 32.000. Nah, berarti sekarang akhirnya kita sudah berhasil ya untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan, yaitu adalah nama penumpang setiap perjalanan, lokasi asal dan tujuannya, berapa kilometer yang ditempuh dan biaya oleh masing-masing penumpang, begitu juga dengan semua keseluruhan atau totalnya seperti itu. Dan juga ID taksi, nomor plat, nama sopir, dan lainnya menggunakan konstruktor, menggunakan setter and getter ya. Kita juga menggunakan fungsi scanner. Kita menggunakan fungsi perulangan juga di sini. Ya, kita menggunakan fungsi perulangan juga di sini. Ya, seperti itu. Kita juga mengambil objek di sini ya. Kita memanggil objek seperti itu. Oke, jadi saya rasa
Cukup sekian untuk praktikum pemrograman lanjut pada studi kasus perusahaan taksi. Saya harap kalian bisa mempraktekkan ini dan juga mendapatkan hasil yang sama ya dengan ini. Dan materi ini juga bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk pengerjaan tugas pra-UTS, di mana kalian mendapatkan studi kasus yang berbeda-beda untuk setiap kelompok dan juga implementasikan dalam pemrograman Java seperti berikut ini. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.